Terdapat sebuah sekolah di pedalaman kampung Kelapa Nunggal, yang mana sekolah ini adalah sekolah luar biasa yang diperuntukkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah ini ditunjukkan untuk memberikan layanan dasar kepada anak-anak spesial agar mereka bisa mendapatkan akses pendidikan. Karena pendidikan adalah hak semua anak Indonesia, dan anak-anak ini memiliki kisah yang sangat hebat. Tapi harus rapi. Warnanya harus ini. Ambil di sini, dibuka dulu sendiri. Ada satu berapa? Nama saya Evi Siti Mulyati. Saya bertugas sebagai guru SLB, itu ditugaskan oleh dinas di SLB Cilengsi. Pertama saya mendirikan sekolah ini awalnya dari setiap tahun kita mengadakan penjaringan anak berkebutuhan khusus per wilayah. Nah, setelah saya mendapatkan data, ternyata di daerah Kelapa Nunggal itu cukup banyak anak yang berkebutuhan khusus dan tidak sekolah. Nah, setelah kita survei ke lokasi di mana mereka kenapa tidak bersekolah, padahal itu adalah usia sekolah ya. Rata-rata mungkin dari satu, jarak sekolah yang cukup jauh, kedua, ekonomi keluarga. Jadi ada beberapa faktor sehingga anak-anak ini tidak sekolah di sekolah khusus. Tetapi ada juga sebagian orang tua yang memasukkannya anak di sekolah umum. Cuman mungkin ada plus minusnya di mana mereka sekolah yang bukan di sekolah yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, setelah saya melihat kondisi di lokasi seperti itu, inisiatif sendiri untuk mendirikan sekolah SLB yang mana mereka kondisi ekonominya menengah ke bawah ya. Karena pada dasarnya rata-rata sekolah SLB itu cukup mahal juga untuk bagi mereka gitu. Nah, dari itulah saya berinisiatif untuk membuka sekolah dan alhamdulillah berdirilah sekolah SLB ini meskipun kita masih menumpang di sekolah lain. Kalau untuk yang terdaftar itu cukup lumayan juga ya, ada 25, cuman yang aktif itu yang terdaftar ke saya. Yang tidak sekolah itu lebih dari itu, ada 60-an lebih, karena saya suka survei sensus ya, ke tiap daerah, ke tiap wilayah. Itu ada kurang lebih saya data 60-an, 65 ya. Tapi yang masuk pernah daftar ke sini, terdaftar ada 25 dan yang aktif sekolah ada 18. Udah berapa tahun ya? Kita di 2017 ya, udah mau ke 6 tahun berarti. Iya, tapi kita masih tetap aja menumpang seperti ini. Ya maklumlah, cuma modal dengkul. Itu juga ceritanya cukup kurang enak juga ya, karena kan saya udah ada data anak tapi belum punya tempat untuk menampung mereka. Akhirnya saya setelah koordinasi dengan dinas Kelapa Nunggal, makanya saya terus mencari tempat, diizinkan untuk ada sekolah, merekrut anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terus saya mencari tempat untuk menampung mereka. Ada beberapa sekolah yang kepala sekolahnya kurang mendukung kami, dan sehingga kami itu mengadakan sekolah itu seperti saingan buat mereka. Padahal bukan seperti itu ya. Saya pribadi itu hanya untuk menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama yang tidak sekolah. Jadi udah berapa tempat saya ditolak dengan secara kurang enak ya. Ada berapa tempat, sampai sekarang juga saya masih terngiang-ngiang itu kata-kata seperti itu.
Ada satu yayasan yang punya yayasan, yaitu Sekolah MI Miftahul Salam, di mana bapak ini yang punya yayasan sangat merangkul saya, sangat mendukung, membolehkan saya untuk memakai tanpa ada batas waktu. Dan ternyata muridnya juga ada yang berkebutuhan khusus, anak tunarungu, yaitu Lala dengan Saca. Nah, itu adalah siswa saya yang pertama dari MI ini ya. Mungkin ya itu tadi, meskipun ada di wilayah Kelapa Nunggal, tapi jaraknya kan juga cukup jauh dari tempat tinggal. Jadi satu, kendala tidak ada yang mengantarkan. Satu, kalau pakai ojek harus ada biaya, ongkos. Nah, itu meskipun masih ada di lingkungan Kelapa Nunggal, masih kendala untuk berangkat sekolah. Banyak sekali, kadang kita tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, jadi suka dukanya banyak. Dukanya di mana saya awal-awal sebelum ada yang bantuin saya ya, seperti Bu Dinta dan Bu Vero, itu saya karena di sini kita dikasih tempatnya mulai dari jam 2, jadi saya ngajar di Cilengsi itu berangkat jam 2, kadang jam 2 kurang, tergantung dikasih izinnya oleh kepala sekolah. Langsung ke sini saya harus ngajar. Itu kalau musim hujan, ya Allah sedihnya. Anak udah kumpul, saya masih di jalan. Gimana? Maaf ya Ibu, masih di JS, orang tuanya udah kumpul, anak-anaknya gimana sih yang menunggu, yang belum belum tentu kabarnya bisa datang atau enggak. Udah misalnya udah agak reda, karena kelamaan nunggu saya, akhirnya mereka pulang, saya datang, mereka pada pulang. Jadi yang saya temukan hanya kelas kosong. Nah, itu udah sering berapa kali, tapi alhamdulillah setelah ada bantuan dari relawan Bu Dinta, Bu Vero, jadi udah tercover ya. Dimana saya sekarang hanya seminggu sekali, tiap hari Sabtu, dan hari selanjutnya Senin sampai Jumat itu Bu Vero dan Bu Dinta yang mengkoordinir anak-anak gitu. Jadi kalau untuk diceritakan itu tidak bisa kita lukiskan ya dukanya. Kalau sukanya mah melihat perkembangan anak-anak, nah itu yang menjadi suka kita, dimana perubahan sedikit pun itu menjadi kebahagiaan buat kami semua, yang tidak bisa kita dinilaikan dengan rupiah atau tidak bisa kita bandingkan dengan yang lain. Itu kewajiban kita semua ya, bukan kewajiban dari dinas, bukan kewajiban dari pemerintah setempat, tapi ini kewajiban kita sebagai masyarakat sosial, yang dimana lingkungan kita tidak boleh tertutup dengan kondisi yang ada anak-anak seperti ini. Mereka itu sangat istimewa, dimana hati mereka lebih tulus dibandingkan anak-anak yang biasa. Coba aja, mereka tidak ada rasa untuk dengan teman itu, rasa sosialnya tinggi. Sebagai apalagi orang tuanya ya, saya sebagai guru sangat berharap banyak, di mana anak-anak ini meskipun mereka punya kekurangan, meskipun mereka itu tidak sama dengan yang lain, tapi pasti mereka punya kemampuan, kelebihan yang harus kita gali. Mereka punya potensi untuk kemandiriannya di masa datang, karena mereka tidak mungkin seumur hidup didampingi oleh orang tua kan ya. Jadi mereka itu harus punya kemandirian. Nah, itu yang harapan saya, di mana kemandirian ini bisa menjadikan dia hidup, dia bisa bermasyarakat dengan lingkungannya. Jadi meskipun mereka punya kekurangan, tapi bisa mandiri. Nah, itu harapan saya. Mungkin orang tua lebih itu harapannya ya. Kita mah
tidak muluk-muluk, tidak pingin anak jadi ini, tidak. Yang penting mereka mampu untuk bermasyarakat, mereka mampu intinya untuk menghidupi diri sendirilah, kemandiriannya gitu. Itulah harapan saya sebagai seorang guru, kalau orang tua lebih dari itu. Saya melihat anak kecil, seperti malaikat dengan tumpahan warna di tangannya. Mereka berkomunikasi dengan cara yang spesial, melalui goresan tinta pada kanvas yang putih.